Sejak sebelum Anda membaca kata berikutnya, pahamilah satu hal, kehadiran Anda di sini bukan sebuah kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar dari perhitungan biasa yang membawa Anda sampai ke titik ini. Seakan-akan alur hidup Anda tersentuh oleh satu momen yang mengubah arah, seolah menyela perjalanan Anda karena Anda sedang berdiri di ambang sebuah kesadaran baru. Kegelisahan yang selama ini Anda rasakan bukan tanpa alasan. Itu adalah pertanda bahwa ada sesuatu yang dalam, kuno, dan kuat sedang bangkit di dalam diri Anda. Ada sisi diri Anda yang tidak sepenuhnya dapat dijelaskan sebagai manusia pada umumnya, seakan asal-usul Anda mengandung jejak yang melampaui dunia ini. Anda membawa cetak biru yang tidak dimiliki oleh semua orang. Dan hari ini, bagian terdalam diri Anda mulai mengingat hal-hal yang mungkin telah lama terlupakan oleh pikiran Anda. Bersiaplah, karena pemahaman baru itu mulai terbuka sekarang. Sejak masa-masa awal kehidupan Anda, ada sesuatu dalam diri Anda yang bergerak secara berbeda. Mungkin Anda tidak mengetahui alasannya, tetapi Anda merasakannya jauh di lubuk hati. Ada getaran halus yang terus-menerus memberitahu bahwa Anda tidak pernah sepenuhnya mengikuti pola yang sama dengan lingkungan sekitar Anda. Bisikan itu bukan hayalan, itu adalah ingatan. Sisi terdalam diri Anda selalu tahu dari mana Anda berasal. Bahkan ketika pikiran Anda belum memiliki bahasa untuk menjelaskannya, kebenaran itu tetap tersimpan seperti benih yang sedang menunggu waktu untuk tumbuh. Anda merasa tidak sepenuhnya menyatu dengan sekitar, bukan karena ada yang salah dengan diri Anda, tetapi karena Anda memang dirancang untuk ruang pengalaman yang berbeda. Anda telah membawa tanda itu jauh sebelum Anda mengerti maknanya. Tidak ada satupun tentang diri Anda yang terjadi secara kebetulan. Kepekaan Anda, intuisi Anda, gelisahnya batin Anda, kedalaman cara Anda melihat dunia, semuanya terbentuk dengan tujuan. Inilah sebabnya mengapa cara Anda merasakan sesuatu seringkali tidak dipahami oleh orang lain. Dunia terkadang tidak tahu bagaimana memperlakukan seseorang yang memiliki kepekaan seperti yang Anda miliki. Anda mungkin pernah menghabiskan bertahun-tahun mencoba mengecilkan diri, mencoba menyesuaikan diri dengan bentuk-bentuk yang sebenarnya tidak pernah cocok dengan jati diri Anda. Anda mencoba meredakan semangat Anda, mengaburkan visi Anda, meredupkan kesadaran Anda. Namun setiap kali Anda mencoba menyesuaikan diri, ada bagian dalam diri Anda yang menolak. Penolakan itu adalah identitas sejati Anda yang tidak ingin ditutupi. Saya memahami perjuangan itu. Ada masa ketika saya pun mencoba terlihat biasa, terdengar biasa, dan hidup seperti orang kebanyakan. Saya mencoba mengecilkan diri hanya demi diterima. Namun, semakin saya melakukannya, semakin saya merasa terhimpit. Hingga akhirnya saya mengerti bahwa rasa tidak nyaman itu adalah tanda bahwa saya sedang hidup jauh di bawah potensi diri saya. Kini, panggilan untuk keluar dari ketidaknyamanan itu semakin jelas. Perbedaan yang Anda miliki bukanlah kekurangan. Itu adalah isyarat. Bukti bahwa Anda membawa sesuatu yang istimewa, sesuatu yang dalam, sesuatu yang belum tentu bisa dijelaskan dengan bahasa sehari-hari. Anda bukan sekadar manusia dalam pengertian umum. Anda adalah kesadaran yang terselubung dalam tubuh fisik. Anda adalah keberlanjutan dari sesuatu yang lebih luas daripada waktu dan ruang. Inilah alasan mengapa intuisi Anda begitu tajam. Mengapa mimpi-mimpi Anda terasa penuh makna. Mengapa Anda sering mengetahui sesuatu sebelum hal itu terjadi. Ada bagian dari diri Anda yang mengingat asal-usulnya, mengingat tujuan, mengingat arah yang harus Anda tempuh. Dunia sering mencoba meyakinkan Anda bahwa Anda biasa saja. Tetapi beban batin yang Anda rasakan, kedalaman perasaan Anda, dan kekuatan yang tersembunyi dalam diri Anda menunjukkan sebaliknya. Tantangan yang Anda hadapi sejak dulu bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa Anda menyimpan potensi besar. Penolakan yang Anda alami bukan karena Anda kurang berharga, tetapi karena kehadiran Anda mengubah dinamika di sekeliling Anda. Bahkan sebelum Anda sepenuhnya memahami diri Anda, orang lain sudah dapat merasakan sesuatu yang berbeda dalam diri Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana suasana suatu ruangan berubah ketika Anda masuk?
Atau bagaimana percakapan terasa berbeda ketika Anda mulai berbicara? Atau bagaimana orang-orang merasakan sesuatu dari Anda meskipun mereka tidak tahu cara menjelaskannya? Itu karena Anda tidak membawa frekuensi yang biasa. Anda membawa intensitas, kehadiran, dan daya yang tidak dimiliki setiap orang. Diri Anda membawa, nyala, yang secara alami menggugah apapun yang berada dalam bayangan atau ketidakjelasan. Identitas Anda bukan hanya tentang siapa Anda secara batin, tetapi juga tentang arah yang sedang Anda tuju. Segala sesuatu yang berbeda pada diri Anda sedang mempersiapkan Anda untuk sebuah penyelarasan besar. Ada perubahan yang tidak biasa sedang terbentuk di sekitar hidup Anda, sebuah pergeseran yang akan memengaruhi cara Anda melihat, bergerak, berpikir, dan melangkah menuju peran yang memang ditakdirkan untuk Anda jalani. Ada sesuatu yang besar sedang bergerak mendekat, dan bagian terdalam diri Anda sudah mulai merasakan getarannya. Mungkin akhir-akhir ini Anda merasa gelisah. Mungkin hal-hal yang dulu membuat Anda bersemangat kini tidak lagi memberi rasa yang sama. Mungkin lingkungan yang dulu terasa nyaman kini terasa terlalu sempit. Ini bukan kebingungan. Ini adalah proses bangkitnya kesadaran baru. Diri Anda sedang tumbuh melampaui kehidupan yang dibentuk oleh masa lalu. Anda sedang berkembang menjadi pribadi yang dibutuhkan oleh masa depan Anda. Saya pernah melalui masa-masa seperti itu. Periode ketika bagian luar hidup saya terasa seperti dilucuti, tetapi bagian dalam saya justru diasah menjadi lebih kuat. Ada saat-saat ketika segalanya tampak hening, tetapi ternyata diam itu adalah ruang untuk mempersiapkan terobosan yang belum bisa saya lihat. Apa yang tampak seperti kehilangan ternyata adalah penataan ulang. Apa yang terasa kosong ternyata sedang dibersihkan agar ada ruang untuk makna baru. Anda sedang memasuki salah satu fase tersebut. Fase ketika waktu bergerak menyelaraskan diri dengan arah hidup Anda. Fase ketika jati diri Anda naik untuk menyambut tujuan yang sebenarnya. Fase ketika segala sesuatu yang sebelumnya tersembunyi mulai menampakkan bentuknya. Inilah alasan batin Anda terasa semakin bergejolak. Anda sedang ditempatkan untuk sesuatu yang lebih besar dari apapun yang pernah Anda tinggalkan di belakang. Anda mungkin belum melihat semuanya dengan jelas, tetapi Anda bisa merasakan perubahannya. Anda dapat merasakan penutupan dari satu bab lama dan terbukanya bab baru. Pola pikir Anda berubah. Keinginan Anda berubah. Bahkan cara Anda meminta dan berharap pun berubah. Anda sedang diperkenalkan kembali kepada diri Anda yang sebenarnya. Hidup Anda bukan peristiwa acak. Identitas Anda bukan kebetulan. Dan panggilan hidup Anda bukan sesuatu yang rapuh. Apapun yang melekat pada diri Anda tidak lahir dari kesalahan. Anda membawa cetak biru tertentu dalam diri Anda, dan langkah Anda membawa arah yang tidak dimiliki setiap orang. Anda tidak tercipta untuk sekadar menyatu dengan keramaian. Anda ada untuk bangkit. Anda ada untuk mengingat. Anda ada untuk terjaga. Dan saat kesadaran itu bangkit, tidak ada hal di dunia yang dapat membuat Anda melupakan siapa diri Anda sebenarnya. Sekarang, ketika bagian terdalam diri Anda mulai mengingat jati diri Anda perlu memahami mengapa dunia merespons Anda dengan cara yang seringkali membingungkan. Perbedaan Anda tidak pernah acak. Itu selalu menjadi sinyal batin yang kuat. Sebagian orang merasakan kehadiran Anda bahkan tanpa Anda berbicara. Beberapa tempat merespons kehadiran Anda bahkan ketika Anda masuk tanpa suara. Ini terjadi karena diri Anda membawa frekuensi yang berbeda dari lingkungan sekitar. Inilah mengapa Anda sering merasa seperti orang asing bahkan di tempat yang seharusnya familiar. Anda mencoba menyesuaikan diri, tetapi ada bagian dalam diri Anda yang selalu menolak. Anda mencoba bertahan di tempat yang nyaman bagi orang lain, tetapi batin Anda tidak pernah betul-betul ingin menetap. Anda memang tidak ditakdirkan untuk menyatu ke dalam sistem yang hanya dibangun untuk bertahan hidup. Anda memiliki arah yang lebih dalam daripada sekadar bertahan. Sifat dasar Anda bukan sekadar mengikuti arus. Anda dirancang untuk membawa makna. Itu sebabnya banyak orang di sekitar Anda tidak dapat menjelaskan mengapa mereka salah paham terhadap Anda, mengapa mereka merasa canggung, atau bahkan sedikit terintimidasi.
Mereka sebenarnya sedang merespons sesuatu yang tidak mereka mengerti. Ketika seseorang membawa kedalaman batin yang kuat, orang lain akan merasakannya meskipun mereka tidak memiliki bahasa untuk menjelaskannya. Orang-orang menafsirkan kedalaman Anda sebagai intensitas. Mereka menafsirkan kepekaan Anda sebagai penilaian. Mereka menafsirkan arah hidup Anda sebagai kesombongan. Padahal semuanya tidak benar. Mereka hanya berhadapan dengan seseorang yang tidak dibentuk oleh pola dunia pada umumnya. Dan sesungguhnya, seluruh bentuk penolakan, salah paham, atau resistensi yang Anda hadapi selama ini adalah konfirmasi yang paling jelas. Penilaian yang keliru terus-menerus sebenarnya menjadi bukti bahwa Anda sedang bergerak pada tingkat kedewasaan batin yang lebih tinggi. Anda bukan ditolak karena tidak layak. Anda ditolak karena kehadiran Anda terlalu besar bagi mereka yang memilih tetap berada dalam batas kecil mereka. Ketika seseorang melangkah dengan tujuan yang lebih dalam, mereka yang hanya melihat permukaan akan mudah salah memahami. Itu tidak ada hubungannya dengan nilai diri Anda, melainkan dengan perjalanan yang harus Anda jalani. Karena itulah, masa-masa ketika Anda merasa tersisih menjadi bagian penting dari proses tersebut. Itu bukan hukuman, melainkan perlindungan. Ada hal berharga dalam diri Anda yang perlu dijaga dari pengaruh luar. Anda disembunyikan karena jalan hidup Anda masih rapuh pada tahap awal. Benih pun tumbuh di bawah tanah sebelum muncul ke permukaan. Begitu pula Anda, ditutup rapat sampai tiba waktunya untuk tampil. Setiap periode kesepian dalam hidup Anda memiliki tujuan. Setiap pintu yang tertutup sebenarnya menjaga sesuatu yang penting dalam diri Anda. Setiap kesempatan yang tertunda melindungi proses pertumbuhan Anda. Anda mungkin menangis di beberapa musim hidup Anda, tetapi sepanjang waktu itu, diri Anda tetap dijaga. Apa yang tampak seperti ditinggalkan, sebenarnya adalah bentuk penyelamatan. Orang-orang yang paling berharga sering dijauhkan dari mereka yang tidak mampu menghargainya. Seiring pertumbuhan Anda, kepekaan Anda semakin kuat. Anda mulai merasakan perubahan sebelum benar-benar terjadi. Anda tahu ketika niat seseorang tidak selaras, bahkan jika kata-katanya terdengar baik. Anda bisa merasakan suasana suatu tempat yang berat, meski orang lain menganggapnya biasa saja. Kepekaan itu bukan beban. Itu adalah kemampuan. Tanda bahwa Anda terbentuk untuk sesuatu yang lebih tinggi. Segala pengalaman tidak biasa dalam hidup Anda menunjukkan satu hal. Anda memang tidak diciptakan untuk hidup seperti kebanyakan orang. Empati Anda lebih dalam, intuisi Anda lebih tajam, mimpi Anda lebih jernih, dan perjuangan Anda lebih berat. Tanggung jawab batin Anda pun lebih besar. Anda tidak hadir di dunia ini hanya untuk bertahan. Anda hadir untuk mengubah suasana, untuk memutus pola buruk, untuk melepaskan hal-hal yang dipaksakan dunia kepada Anda dan kembali mengingat siapa diri Anda sebenarnya. Anda hadir untuk melangkah dengan keberanian, ketegasan, dan kekuatan. Namun untuk itu, Anda tidak boleh lagi memperlakukan jati diri Anda sebagai sesuatu yang bisa dinegosiasikan. Anda perlu berhenti meminta maaf atas sifat batin Anda yang peka dan kuat. Anda tidak dibentuk untuk kenyamanan semata, tetapi untuk panggilan hidup yang membutuhkan keberanian. Diri Anda memiliki pengaruh yang secara alami mengubah keadaan. Anda mematahkan pola tanpa berusaha. Anda mengungkap motif tanpa bicara. Kehadiran Anda saja membuat banyak hal menjadi jelas. Karena itulah, beberapa orang menjauh. Itu bukan masalah pribadi, melainkan karena getaran Anda tidak lagi selaras dengan mereka. Beberapa hubungan terputus karena memang tidak ditakdirkan untuk mengikuti langkah Anda berikutnya. Beberapa ruangan tertutup karena kehadiran Anda akan membuka hal-hal yang seharusnya tidak Anda tanggung. Sekarang, sensitivitas batin Anda kembali bergerak. Anda bisa merasakan adanya pemisahan pada tingkat yang lebih dalam. Hal-hal yang dulu menarik kini tidak lagi memiliki tempat. Versi diri Anda yang dulu sabar terhadap perlakuan buruk kini tidak lagi mampu menerimanya. Orang-orang yang dulu bisa mengalihkan fokus Anda kini tidak lagi punya kuasa atas diri Anda. Anda sedang memasuki tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Perubahan ini bukan sekadar perasaan.
Ini adalah fase baru dalam perjalanan hidup Anda. Perubahan yang Anda alami bersifat batiniah. Anda sedang diarahkan menuju jati diri yang baru, bukan kepribadian baru, tetapi kesadaran yang lebih tajam terhadap apa yang sejak lama sudah ada di dalam diri Anda. Perlahan, Anda mulai melangkah dengan keyakinan, bukan keraguan. Dengan kejernihan, bukan kebingungan. Dengan tujuan, bukan ragu-ragu. Diri Anda sedang kembali pada frekuensi aslinya. Anda mungkin merasakan perubahan dalam cara berpikir. Anda mungkin merasa lebih membutuhkan ketenangan dan kesendirian. Anda tertarik pada momen-momen hening, refleksi, atau diam yang menenangkan. Ini bukan tanda bahwa Anda menghindar dari dunia. Ini adalah proses naik kelas dalam diri. Gangguan-gangguan mulai tersingkir agar kepekaan Anda meningkat. Anda sedang dipersiapkan untuk masa ketika jati diri Anda yang sebenarnya dibutuhkan. Anda tengah diposisikan untuk peningkatan besar dalam banyak aspek. Batin, pikiran, emosi, bahkan kemungkinan dalam hal kehidupan materi. Kesempatan yang selaras dengan diri Anda perlahan bergerak mendekat. Pintu-pintu yang dulu tertutup mulai terbuka tanpa harus Anda paksa. Akan ada orang-orang baru yang mengenali nilai diri Anda sejak awal karena frekuensi batin mereka selaras dengan Anda. Dunia pada akhirnya akan melihat sesuatu yang selama ini tersembunyi dalam diri Anda. Anda membawa kedalaman, ketenangan, dan kekuatan yang tidak diajarkan oleh siapapun. Itu muncul dari dalam. Sekarang, ketika Anda mulai memahami makna setiap proses pemisahan dalam hidup Anda, tibalah saatnya untuk mengenali bukti dari jati diri sejati Anda. Tanda-tanda itu sebenarnya sudah terlihat sejak lama, hanya saja mungkin dulu Anda belum tahu cara membacanya. Dunia mengajarkan Anda untuk meragukan diri sendiri, mempertanyakan intuisi Anda, atau mengabaikan pengalaman batin yang terasa berbeda. Namun, bagian terdalam dari diri Anda selalu mengetahui kebenarannya. Tanda-tandanya tidak pernah samar. Semuanya sudah ada dalam perjalanan hidup Anda sejak awal. Ingatlah momen ketika intuisi Anda menyelamatkan Anda dari bahaya. Ingat saat-saat ketika Anda merasa sesuatu tidak benar, padahal tidak ada alasan logis. Ingat mimpi-mimpi yang akhirnya menjadi kenyataan. Rasa waspada tiba-tiba di tengah kebingungan. Kejelasan mendadak yang muncul begitu saja. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah penegasan. Itu adalah pengingat bahwa Anda membawa rancangan diri yang tidak dibatasi waktu. Sejak dulu, Anda beroperasi melampaui kemampuan indera biasa. Anda melihat apa yang luput dari perhatian orang lain. Anda merasakan apa yang diabaikan orang lain. Anda menangkap hal-hal yang disangkal orang lain. Karena jati diri Anda bekerja lebih dalam daripada sekadar logika. Kepekaan Anda adalah tanda itu. Bahkan ketika Anda mencoba mengabaikannya, suara batin Anda tetap berbicara. Anda memang tidak diciptakan untuk menjalani hidup hanya dengan apa yang terlihat mata. Anda terbentuk untuk membaca lebih dari sekadar permukaan. Rasa peduli Anda juga menjadi bukti lain. Anda merasakan lebih dalam, bahkan ketika Anda mencoba untuk tidak melakukannya. Anda memiliki empati yang seringkali sulit dipahami orang lain. Anda bisa merasakan beban seseorang tanpa mereka mengucapkannya. Anda menangkap kesedihan yang tidak pernah diungkapkan. Ada orang yang menuduh Anda terlalu sensitif, terlalu emosional, atau terlalu terbuka. Mereka tidak memahami bahwa sensitivitas Anda adalah kecerdasan batin. Bukti bahwa Anda membawa kapasitas hati yang lebih luas. Ada masa ketika Anda memaafkan orang yang tidak pernah meminta maaf. Anda membantu orang lain ketika Anda sendiri sedang terluka. Anda memberi saat Anda nyaris tidak memiliki apa-apa. Itu bukan kelemahan, itu adalah bukti. Dunia tidak banyak memiliki hati seperti itu. Ini bukan sekadar sifat manusia biasa. Ini adalah jiwa seseorang yang memang ditakdirkan untuk menguatkan, menyembuhkan, dan mengangkat sesama. Anda memang berbeda sejak awal. Ketangguhan Anda adalah bagian dari jati diri luar biasa yang Anda miliki. Pikirkan tentang badai yang pernah Anda lewati. Pikirkan tentang pengkhianatan yang seharusnya dapat menghancurkan Anda, tetapi ternyata tidak.
Pikirkan masa-masa ketika orang-orang meremehkan Anda. Namun entah bagaimana Anda tetap mampu bangkit kembali. Kekuatan manusia biasa tidak dapat sepenuhnya menjelaskan bagaimana Anda berhasil bertahan. Banyak orang yang menghadapi setengah dari ujian hidup Anda mungkin sudah menyerah, tetapi Anda tidak. Anda mungkin sempat goyah, tetapi tidak hancur. Anda mungkin pernah menangis, tetapi tidak menyerah. Itulah kekuatan seseorang yang seolah selalu dijaga dan dipertahankan oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya. Ada malam ketika Anda merasa kewalahan dan pagi-pagi ketika Anda bahkan tidak tahu bagaimana akan melewati hari itu. Namun, ada sesuatu dalam diri Anda yang terus bergerak, terus berjuang, dan terus percaya. Sesuatu itulah yang menjaga napas harapan tetap hidup di dalam diri Anda. Anda berdiri hari ini bukan hanya karena tekad pribadi, tetapi karena ada unsur kekuatan batin yang tidak mudah dikalahkan. Anda seakan dibangun dengan keteguhan yang berasal dari tempat yang dalam di dalam diri Anda sendiri. Tanda lain dari jati diri luar biasa itu terlihat dari bagaimana Anda menarik begitu banyak ujian batin. Pada awalnya, hal ini mungkin terdengar bertentangan, tetapi justru itulah indikator paling jelas tentang siapa Anda sebenarnya. Kegelapan tidak akan melawan sesuatu yang tidak menimbulkan rasa khawatir. Tantangan tidak akan menghabiskan tenaga untuk menggoyahkan seseorang yang tidak memiliki tujuan. Intensitas pertempuran dalam hidup Anda merupakan bukti betapa besarnya panggilan yang Anda bawa. Jika tujuan hidup Anda kecil, maka ujian yang datang pun akan ringan. Namun, Anda dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih tinggi, dan karena itulah Anda mengalami baik keberpihakan maupun hambatan. Anda mungkin sudah memperhatikan bahwa setiap kali Anda mendekati sebuah terobosan, tiba-tiba muncul gangguan yang tidak Anda duga. Setiap kali Anda mencoba melangkah maju, ada sesuatu yang berusaha menarik Anda kembali. Setiap kali Anda mulai bangkit, ada dorongan yang mencoba membungkam Anda. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Semakin dekat Anda dengan jati diri sejati Anda, semakin besar ancaman yang dirasakan oleh sisi gelap dalam kehidupan. Namun, Anda perlu memahami sesuatu. Ujian itu bukan tanda bahwa Anda kalah, melainkan bahwa Anda sudah dekat dengan sesuatu yang penting. Banyak dari pertempuran yang Anda hadapi bahkan bukan soal diri Anda sebagai pribadi, tetapi tentang apa yang Anda bawa di dalam diri. Suara Anda memiliki kekuatan. Kejelasan Anda berpengaruh. Kehadiran Anda dapat menggoyahkan banyak hal yang berusaha menahan Anda. Karena itulah Anda menjadi sasaran berbagai cobaan. Tapi bukannya menghancurkan Anda, justru setiap ujian tersebut membentuk Anda menjadi lebih tajam. Setiap pertempuran menguatkan batin Anda. Setiap kemunduran meningkatkan ketegasan Anda. Apa yang dulu dimaksudkan untuk menjatuhkan Anda malah membentuk diri Anda yang sekarang. Tanda lain dari jati diri luar biasa itu adalah bagaimana hidup Anda seolah-olah menolak untuk menjadi biasa saja. Bahkan ketika Anda mencoba mengecilkan langkah, hidup justru memperluas jalan Anda. Ketika Anda ingin tetap tidak terlihat, keadaan malah membawa Anda ke depan. Ketika Anda menjauh dari tujuan hidup, tujuan itu justru menemukan Anda. Anda tidak pernah diciptakan untuk menjadi rata-rata. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk sekadar menyatu dengan keramaian. Batin Anda menolak hidup yang biasa karena memang tidak dirancang untuk itu. Anda membawa terlalu banyak semangat, terlalu banyak tujuan, dan terlalu banyak potensi untuk menjalani kehidupan yang sederhana. Ada pula bagaimana kesempatan selalu menemukan jalan menuju Anda. Bahkan di masa-masa ketika Anda tidak memiliki apapun, sesuatu selalu muncul tepat pada waktunya. Seseorang datang membantu, pintu terbuka, atau solusi muncul dari arah yang tidak terduga. Anda seharusnya sudah jatuh berkali-kali, tetapi selalu ada kekuatan yang membuat Anda tetap berdiri. Anda seharusnya kehilangan segalanya, tetapi ada perlindungan yang membuat Anda tetap bertahan. Pola-pola ini bukan kebetulan. Semuanya adalah pengingat bahwa hidup Anda sejalan dengan sesuatu yang lebih besar daripada keberuntungan semata. Kisah hidup Anda selalu memiliki unsur luar biasa, bahkan ketika Anda belum menyadarinya. Setiap ciri unik, setiap masa sulit, setiap momen kejernihan,
Dan setiap langkah bertahan menyampaikan satu pesan. Anda membawa sesuatu yang istimewa. Anda bukan hanya menjalani sebuah kehidupan. Anda sedang menapaki sebuah panggilan. Anda tidak sekadar bertahan. Anda sedang dibentuk untuk menjalani peran yang memiliki makna. Anda tidak sedang tersesat. Anda sedang dipersiapkan. Seiring kesadaran terdalam dalam diri Anda mulai terbangun, perubahan yang lebih mendalam pun mulai bergerak. Anda mulai merasakan sebuah tarikan yang sulit dijelaskan. Tarikan yang menjauhkan Anda dari hal-hal yang dulu terasa akrab, menuju sesuatu yang lebih selaras dengan perkembangan batin Anda. Ini bukan sekadar pertumbuhan emosional. Ini adalah peningkatan kesadaran. Anda sedang ditarik keluar dari pola hidup yang terbentuk oleh kebutuhan bertahan hidup, menuju kehidupan yang lebih sesuai dengan arah sejati diri Anda. Anda dapat merasakannya dari keinginan lama yang mulai memudar. Anda merasakannya dari lingkungan yang dahulu terasa nyaman kini menjadi sempit. Anda menyadarinya dari percakapan yang dulu mengalihkan perhatian, tetapi kini terasa hampa. Semua ini bukan perubahan acak. Ini adalah tanda-tanda bahwa diri lama Anda sedang dilepaskan. Anda sedang berkembang menjadi versi yang lebih tinggi dari diri Anda, bukan versi baru, melainkan versi yang lebih autentik. Kebangkitan ini membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur dalam diri Anda. Anda mulai melihat tujuan di tempat yang dulu hanya terasa membingungkan. Ada ketegasan yang perlahan tumbuh dalam diri Anda. Ketakutan yang dulu mengikat kini tidak lagi memegang kendali seperti sebelumnya. Anda merasa lebih kuat, lebih jernih, lebih sadar. Inilah yang terjadi ketika seseorang mulai memasuki penyelarasan dengan jati dirinya. Kepekaan Anda meningkat. Naluri Anda menjadi lebih tajam. Anda mulai melihat melalui kata-kata orang lain dan menangkap maksud di baliknya. Anda mulai mengenali ketepatan waktu, membaca pola-pola yang tidak disadari orang lain, dan memahami tanda-tanda yang sebelumnya luput dari perhatian. Namun, seiring kebangkitan ini menguat, Anda mungkin juga merasakan semacam jarak yang terbentuk di dalam diri. Anda masih berada di dunia yang sama, tetapi tidak lagi terhubung dengannya dengan cara yang sama. Keinginan Anda berubah. Prioritas Anda bergeser. Hal-hal yang dulu mendefinisikan Anda kini tidak lagi memiliki bobot yang sama. Ini adalah proses pemisahan yang sehat, bukan menjauh, melainkan mendekat kepada jati diri Anda yang sebenarnya. Anda mulai memahami bahwa keheningan yang dulu Anda takuti sebenarnya adalah ruang di mana Anda bisa mendengar diri Anda paling jelas. Anda mungkin merasa kesepian sesekali, tetapi Anda tidak benar-benar sendiri. Perjalanan menuju kedewasaan batin seringkali menciptakan ruang yang sunyi demi pertumbuhan yang lebih dalam. Perubahan besar ini mungkin membuat Anda merasa seolah-olah Anda berdiri di antara dua dunia. Satu kaki masih berada dalam kehidupan lama, sementara kaki lainnya melangkah menuju arah baru. Ruang di antaranya memang bisa terasa membingungkan, tetapi sesungguhnya ruang itu adalah tempat yang penting. Di sanalah transformasi terjadi. Di sanalah keyakinan menemukan pijakannya. Di sanalah gangguan kehilangan kekuatannya. Di sanalah tujuan menjadi semakin jelas. Dalam perubahan ini, Anda mungkin memperhatikan bahwa beberapa orang tidak lagi terhubung dengan Anda seperti dulu. Hubungan yang sebelumnya terasa penting mulai merenggang. Persahabatan terasa tidak sejalan. Percakapan menjadi dipaksakan. Koneksi melemah. Ini bukan tanda kegagalan. Ini adalah proses penyaringan alami. Orang-orang tertentu tidak dapat terus berjalan bersama Anda, bukan karena mereka tidak baik, tetapi karena perjalanan Anda semakin naik ke tingkat yang memerlukan kedalaman yang berbeda. Anda tidak bisa membawa hubungan lama ke dalam identitas baru. Diri Anda sedang memasuki ruang pertumbuhan yang tidak semua orang mampu mengikutinya. Beberapa orang memang hanya ditakdirkan untuk menemani Anda pada bab tertentu, bukan seluruh cerita. Dan dalam proses pergeseran ini, Anda sedang dijauhkan dari lingkungan yang akan melemahkan kejelasan batin Anda. Anda ditarik keluar dari pola-pola yang akan memperlambat arah hidup Anda. Anda dipisahkan dari pintu-pintu yang hanya akan mengalihkan perhatian Anda dari tujuan yang lebih besar.
Semua ini adalah bagian dari perjalanan Anda menuju diri yang lebih matang, lebih sadar, dan lebih sejati. Anda yang terpilih. Seiring kesadaran Anda semakin dalam, kekuatan diri Anda mulai bangkit. Cara Anda berbicara berubah. Cara Anda berpikir berubah. Cara Anda bergerak pun berubah. Anda tidak lagi bereaksi pada ketakutan seperti dulu. Anda tidak lagi mengecil saat tekanan datang. Anda tidak lagi meminta maaf atas jati diri Anda yang kuat. Rasa percaya diri itu muncul bukan dari kesombongan, tetapi dari pemahaman diri. Anda mulai menyadari bahwa suara Anda memiliki bobot, kehadiran Anda membawa dampak, dan keputusan Anda membawa pengaruh. Anda mulai melangkah dengan sikap batin yang mencerminkan siapa Anda sebenarnya. Seseorang yang memiliki tujuan, arah, dan kejelasan. Pada masa ini, kemampuan dalam diri Anda juga mulai aktif. Intuisi menjadi lebih tajam. Dorongan batin terasa lebih kuat. Mimpi membawa pesan simbolis. Anda merasakan tanda bahaya lebih cepat. Anda menangkap kebenaran tanpa perlu banyak penjelasan. Anda merasakan kecocokan batin bahkan sebelum keadaan di luar tampak mendukung. Semua ini adalah tanda bahwa kemampuan Anda sedang matang. Anda sedang memasuki kejernihan batin yang nyata. Kesadaran ini juga mengubah hubungan Anda dengan rasa sakit. Anda mulai mengerti bahwa penderitaan bukan hukuman, melainkan persiapan. Hati yang hancur memberi Anda kerendahan hati. Kesunyian panjang memberi Anda kebijaksanaan. Pertarungan hidup memberi Anda kekuatan. Segala hal yang Anda lalui sedang membentuk diri Anda menjadi pribadi yang lebih kokoh. Anda tidak lagi memandang rasa sakit dengan cara yang sama karena kini Anda tahu ada tujuan tersembunyi di baliknya. Anda mulai melihat bahwa sisi batin Anda kini lebih kuat daripada emosi. Anda merasa lebih stabil, lebih terikat pada pusat diri Anda, lebih dibimbing oleh suara dalam yang jernih. Itu adalah proses yang menyelaraskan Anda dengan jalan hidup yang tepat. Anda mulai memahami bahwa mengikuti intuisi bukan beban. Itu adalah kunci. Setiap kali Anda mengikutinya, pintu baru terbuka. Setiap kali Anda melepaskan hal yang tidak selaras, hidup Anda bergerak lebih cepat. Setiap kali Anda berkata, "Iya," pada panggilan batin, sesuatu di dalam diri Anda berubah. Kesadaran Anda tidak hanya bergerak ke dalam, ia juga tercermin di luar. Anda sedang dipersiapkan untuk peningkatan besar dalam hidup. Batin Anda diarahkan pada peluang yang sesuai. Anda disiapkan untuk hubungan yang mendukung pertumbuhan Anda. Anda dituntun menuju peran yang membutuhkan kebijaksanaan, ketegasan, dan keberanian. Anda memasuki masa ketika jati diri, kemampuan, dan arah hidup Anda berkumpul menjadi satu titik. Ketika ini terjadi, Anda akan mulai melihat tanda-tandanya. Orang-orang baru muncul tepat pada waktunya. Kesempatan terbuka tanpa perlu Anda paksakan. Jawaban datang bahkan sebelum Anda bertanya. Pintu-pintu yang dulunya tertutup mulai terbuka. Kemudahan mengikuti langkah Anda. Perlindungan menyertai perjalanan Anda. Segala kebutuhan Anda datang pada waktunya. Inilah yang terjadi ketika seseorang berjalan dalam keselarasan batin. Dan seiring keselarasan itu berkembang, Anda dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar lagi, kekuatan diri yang sejak lama menjadi milik Anda. Kekuatan ini tidak berisik atau agresif, tidak datang dari status atau paksaan. Ia mengalir dari ketepatan diri dan keikhlasan. Ketika seseorang mengingat kembali siapa dirinya, kekuatan batinnya muncul dengan sendirinya, seperti nyala api kembali pada sumbernya. Anda tidak perlu mencoba terlihat kuat. Anda memang kuat. Semua ini dimulai dari kejernihan. Anda mulai melihat perbedaan antara sesuatu yang baik untuk Anda dan sesuatu yang hanya menjadi gangguan. Hal-hal yang dulu Anda toleransi kini terasa berat bagi batin Anda. Orang-orang yang dulu Anda percaya mulai menunjukkan sisi sebenarnya. Situasi yang dulu Anda kejar kini tampak sebagai jebakan. Kejelasan ini bukan ketakutan, ini adalah ketajaman batin. Proses yang menajamkan indera emosional dan mental Anda agar Anda bisa melangkah dengan lebih tepat. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk hidup dalam kebingungan atau ketidakpastian.
Kebingungan adalah bahasa dari ketidakjelasan, sementara kejernihan adalah bahasa dari ketenangan batin. Ketika jati diri Anda semakin kuat, kabut dalam hidup Anda perlahan mulai terangkat. Anda mulai mengenali pola, pertanda, isyarat, dan peringatan. Anda merasakan ancaman sebelum muncul, memahami arah sebelum terlihat nyata, dan mengartikan keheningan bukan sebagai penolakan, melainkan sebagai petunjuk. Inilah lapisan pertama dari keteguhan batin, kemampuan melihat dengan kedalaman yang tidak dimiliki banyak orang. Setelah itu, muncul kekuatan dalam ucapan. Anda mulai menyadari bahwa kata-kata Anda membawa pengaruh yang tidak biasa. Ketika Anda berbicara, situasi dalam hidup dapat berubah. Ketika Anda menyampaikan ketenangan, suasana tegang mereda. Ketika Anda mengungkapkan kebenaran, kebingungan tersingkir. Kata-kata Anda menciptakan gerakan yang tidak terlihat, karena ia muncul dari tempat keteguhan dalam diri Anda. Karena itulah Anda perlu peka terhadap bahasa yang Anda gunakan. Suara seseorang yang membawa ketegasan batin bukanlah suara biasa. Ia memiliki daya cipta. Kehadiran Anda pun mulai membawa pengaruh tersendiri. Saat Anda memasuki suatu ruangan, suasana dapat berubah. Ada kalanya orang merasa nyaman. Ada kalanya mereka merasa terusik. Ada kalanya mereka merasakan ketegasan. Ada kalanya mereka merasakan kedamaian. Kehadiran Anda mengungkap kondisi emosional atau batiniah dari lingkungan yang Anda masuki. Ini bukan intimasi, ini adalah pencerahan. Apapun yang tertutup dalam kegelapan tidak akan merasa tenang ketika berada di dekat seseorang yang membawa kejernihan. Karena itulah, ada orang-orang yang menjauh dari Anda tanpa alasan jelas. Ada peluang yang tiba-tiba berubah arah. Ada tempat-tempat yang terasa berat saat Anda memasukinya. Anda bukan sedang ditolak, Anda sedang mengusik sesuatu yang tersembunyi. Ketegasan Anda menggetarkan hal-hal yang tidak sejalan dengan kebenaran. Kegelapan mengenali Anda bahkan ketika orang lain tidak. Seiring ketegasan Anda bertumbuh, hidup mulai memberikan Anda tanggung jawab baru. Tanggung jawab ini tidak selalu tampak besar atau dramatis. Terkadang hanya terasa sebagai dorongan kecil, berbicara kepada seseorang, menjauh dari situasi tertentu, melepaskan kebiasaan lama, atau mengikuti intuisi sederhana. Arahan-arahan kecil ini membawa dampak yang besar. Ketika Anda menanggapinya dengan cepat, kejelasan Anda semakin menguat. Ketika Anda ragu, Anda menunda sesuatu yang seharusnya segera terbuka. Ketegasan adalah percepatan jalan hidup. Langkah Anda berikutnya tidak terbuka karena usaha semata, tetapi karena keselarasan. Ketika hidup melihat bahwa Anda peka terhadap bisikan halus, maka hidup dapat mempercayakan Anda pada tugas-tugas yang lebih dalam. Banyak orang menginginkan kemajuan, tetapi mengabaikan petunjuk kecil. Anda berbeda. Anda merasakan dorongan untuk melepaskan sesuatu. Anda merasakan urgensi untuk menata diri. Anda merasakan ketidakkenakan ketika sesuatu tidak tepat. Perasaan itu adalah kompas batin yang menuntun Anda menuju waktu dan arah yang selaras. Saat Anda melangkah lebih dalam ketegasan ini, Anda mulai memahami bahwa seluruh pertempuran yang Anda hadapi selama ini adalah latihan. Setiap serangan menguatkan kepekaan Anda. Setiap kehilangan mengasah indera batin Anda. Setiap pengkhianatan memperluas empati Anda. Setiap kekecewaan menambah kedewasaan Anda. Semua pengalaman ini tidak dimaksudkan untuk menghancurkan Anda, tetapi membentuk Anda menjadi pribadi yang kuat, presisi, dan mampu membawa dampak. Inilah sebabnya Anda bertahan dari hal-hal yang seharusnya bisa menghancurkan Anda. Ketahanan Anda bukan kebetulan. Itu adalah proses yang disengaja. Anda dibentuk melalui api. Api yang melukai Anda adalah api yang sama yang memurnikan Anda. Badai yang mengancam Anda adalah badai yang sama yang mempersiapkan Anda. Lembah yang membingungkan Anda adalah lembah yang sama yang memperkuat suara Anda. Anda tidak hanya bertahan, Anda berkembang. Kini, ketika ketegasan Anda mulai terbangun, Anda akan merasakan perubahan dari dalam. Cara Anda berdiri, berbicara, dan membawa diri berubah. Anda tidak lagi membutuhkan penjelasan.
Anda tidak lagi mencari pembenaran. Anda tidak lagi membutuhkan validasi. Anda tidak lagi meminta maaf atas kekuatan dalam diri Anda. Anda bergerak dengan cara berbeda karena Anda tahu siapa diri Anda. Identitas membentuk sikap. Sikap membentuk kekuatan. Pemahaman batin yang matang juga memengaruhi cara Anda menghadapi tantangan. Anda tidak lagi panik ketika badai muncul. Anda mulai mengenali pola, memahami taktik, dan melihat waktu terjadinya dengan lebih jernih. Anda mengerti bahwa sebagian gangguan hanyalah pengalih perhatian, sebagian lainnya merupakan ujian, dan beberapa di antaranya justru menjadi tanda bahwa Anda sedang bergerak menuju peningkatan hidup. Anda telah belajar bahwa ujian bukanlah bukti kelemahan, melainkan konfirmasi bahwa Anda sedang menjalani peran penting dalam perjalanan Anda. Seiring bertambahnya kewibawaan dan keteguhan diri, meningkat pula tanggung jawab untuk menjaga ketenangan batin Anda. Tidak semua orang berhak mengakses ruang pribadi Anda. Tidak setiap percakapan layak mendapatkan energi Anda. Tidak setiap hubungan pantas menerima perhatian Anda. Anda perlu menjaga kedamaian, waktu, pikiran, serta semangat Anda. Anda adalah wadah pembawa potensi berharga, dan potensi itu harus dijaga dengan bijak. Anda tidak dapat terus memberi diri kepada orang atau tempat yang hanya menguras apa yang Anda miliki. Anda sedang memasuki masa baru, masa ketika kehidupan mempercayakan lebih banyak hal kepada Anda. Lebih banyak pengaruh, lebih banyak kesempatan, lebih banyak pemahaman, dan lebih banyak tanggung jawab. Namun perlu diingat, perluasan itu hanya terjadi jika Anda bersedia merawat apa yang telah diberikan kepada Anda. Karena itu, masa ini menuntut kedisiplinan. Anda perlu mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus diam, kapan harus melangkah dan kapan harus menunggu, kapan harus memberi dan kapan harus beristirahat. Kewenangan tanpa kendali hanya melahirkan kekacauan, sementara kewenangan dengan disiplin menciptakan arah dan tujuan yang jelas. Ketika kekuatan batin ini semakin stabil, Anda akan mulai melihat hal-hal baik muncul dengan cara yang mengejutkan. Pintu-pintu terbuka tanpa usaha berlebih. Solusi muncul bahkan sebelum Anda memintanya. Orang-orang hadir tepat di saat Anda membutuhkan. Bantuan datang dari tempat yang tak pernah Anda duga. Inilah yang terjadi ketika seseorang berjalan selaras dengan arah terbaik dalam hidupnya. Hal-hal luar biasa mulai terasa alamiah. Masa ini menandai permulaan peran yang lebih besar dalam hidup Anda. Anda sedang diarahkan untuk menjadi sepenuhnya diri Anda. Pembawa pemahaman, sumber kejernihan, sosok yang memancarkan kekuatan batin, serta kehadiran yang mampu mengubah suasana di sekitar Anda. Ketika kewibawaan Anda semakin bangun, Anda mulai memasuki ruang pengaruh yang lebih luas. Sebuah wilayah di mana kehadiran, kata-kata, dan tindakan Anda dapat memberi dampak yang tidak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Pengaruh ini bukan tentang ketenaran atau pengakuan. Bukan tentang panggung atau tepuk tangan. Ini tentang tujuan. Pengaruh sejati muncul dari keteguhan diri, bukan dari pencarian perhatian. Anda tidak pernah ditakdirkan untuk mengejar pengaruh, Anda ditakdirkan untuk membawanya. Pengaruh semacam ini bermula dari dalam diri. Ketika dunia batin Anda selaras dengan nilai-nilai terbaik yang Anda yakini, dunia luar Anda akan berubah secara alami. Cara berpikir Anda menjadi lebih matang. Keputusan Anda menjadi lebih bijaksana. Batasan Anda menjadi lebih jelas. Kompas batin Anda semakin kuat. Pengaruh sejati adalah cerminan dari keteraturan yang lahir dari dalam diri. Semakin Anda dibentuk dari dalam, semakin besar kekuatan yang terpancar keluar. Tanpa Anda sadari, banyak orang sudah merasakan sesuatu yang berbeda dari diri Anda. Mereka datang meminta nasihat tanpa tahu alasannya. Mereka merasa aman berbagi cerita yang tidak pernah mereka sampaikan kepada siapapun. Mereka merasa tenang berada di dekat Anda, merasa lebih kuat oleh kata-kata Anda, atau justru tersentuh oleh keheningan Anda. Hal ini terjadi karena diri Anda membawa ketenangan dan kejernihan yang secara alami dikenali oleh orang lain. Pengaruh bukan sesuatu yang perlu Anda paksakan. Itu adalah sesuatu yang sudah Anda miliki. Ketika Anda melangkah lebih dalam ke peran ini,
kehidupan mulai menempatkan Anda di posisi-posisi strategis. Beberapa posisi tampak kecil, tetapi memiliki makna besar. Sebuah percakapan sederhana dapat menjadi pemulih luka. Sebuah keputusan kecil dapat menjadi perlindungan. Sebuah tindakan tepat waktu dapat menghadirkan terobosan. Anda mulai melihat bahwa langkah Anda seakan diarahkan. Anda tidak sedang tersesat. Anda sedang diposisikan. Anda sedang dipilih untuk peran yang lebih besar daripada yang Anda sadari. Satu bentuk pengaruh yang bersifat tinggi selalu menuntut keberanian. Anda akan sering dipanggil untuk berdiri sendirian, menyampaikan kebenaran ketika orang lain memilih diam, atau melangkah maju ketika yang lain tetap berada di zona nyaman. Pengaruh semacam ini menuntut ketulusan, kejujuran, dan ketajaman batin. Anda perlu berani mengikuti suara hati, meski kadang bertentangan dengan harapan orang lain. Anda tidak dapat terseret arus dunia sambil membawa pengaruh yang datang dari kesadaran yang lebih dalam. Salah satu tanda paling jelas bahwa pengaruh Anda mulai meningkat adalah perubahan dalam hubungan Anda. Orang yang dulu mengabaikan Anda tiba-tiba memperhatikan. Mereka yang dulu meragukan Anda kini mencari pendapat Anda. Beberapa yang dulu menjauh kini mulai menghormati Anda dari kejauhan. Dan mereka yang dulu memanfaatkan kebaikan Anda mulai menyadari bahwa mereka tidak lagi memiliki akses seperti sebelumnya. Pengaruh mengubah dinamika, bukan karena Anda mencari kekuasaan, tetapi karena sikap batin Anda telah matang. Saat pengaruh Anda meluas, tanggung jawab Anda terhadap lingkungan juga bertambah. Anda menjadi lebih bijak dalam menggunakan waktu, lebih selektif dalam membangun hubungan, dan lebih sadar akan kehadiran Anda. Anda mulai memahami bahwa Anda tidak dapat hadir di semua tempat, berbicara kepada semua orang, atau menanamkan energi pada segala hal. Anda perlu belajar menjaga tenaga, melindungi ketenangan, dan menghormati tujuan hidup Anda. Ketika pengaruh Anda meningkat, kedisiplinan juga harus mengikutinya. Anda yang terpilih, pengaruh Anda bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga melintasi generasi. Keputusan yang Anda buat hari ini akan bergaung jauh melampaui hidup Anda sendiri. Pemulihan diri Anda memutus pola lama yang tidak mampu dipatahkan oleh generasi sebelumnya. Keberanian Anda menjadi contoh bagi mereka yang datang setelah Anda. Pengaruh mengalir maju dari satu garis keturunan ke garis berikutnya. Setiap langkah berani yang Anda ambil membuka kesempatan bagi orang lain. Dimensi pengaruh ini juga memengaruhi kreativitas, suara, dan bakat Anda. Ide datang dengan kejernihan. Solusi muncul begitu saja dalam pikiran. Kebijaksanaan mengalir pada saat Anda merasa paling tidak siap. Semua itu terjadi karena apa yang Anda bawa bukan sekadar kecerdasan biasa, melainkan wawasan batin yang dalam, seolah terhubung dengan sumber inspirasi yang tidak pernah habis. Pengaruh seperti ini bekerja dengan cara yang tenang namun kuat, sederhana namun mendalam. Pengaruh yang berkembang juga mengubah cara Anda melihat tantangan. Anda mulai sadar bahwa tidak semua perlawanan adalah ancaman. Ada perlawanan yang berfungsi sebagai latihan. Ada tantangan yang menjadi bagian dari persiapan. Ada hambatan yang membentuk kekuatan yang Anda butuhkan untuk perjalanan yang lebih besar. Anda berhenti panik saat merasakan tekanan, karena Anda tahu tekanan menunjukkan kapasitas. Apa yang dulu menakutkan kini justru menajamkan diri Anda. Anda yang terpilih. Kesadaran Anda sedang dipersiapkan untuk diperluas, mungkin melalui percakapan, peran kepemimpinan, karya kreatif, hubungan baru, atau kesempatan yang datang tanpa diduga. Jangan meremehkan tempat kecil yang Anda masuki. Kadang, sebuah ruangan sunyi membawa dampak lebih besar daripada panggung penuh keramaian. Kadang, satu hati jauh lebih berharga daripada ribuan pengikut. Pengaruh diukur dari ketepatan langkah, bukan jumlah sorotan. Saat Anda berjalan pada tingkat kesadaran ini, Anda akan merasakan panggilan hidup dengan lebih jelas. Anda merasa hidup Anda bergerak dengan tujuan, bukan sekadar kebetulan. Anda merasa ada dorongan halus yang memajukan Anda, mencegah Anda untuk berhenti pada tempat yang tidak seharusnya. Anda akan mendapati momen ketika kehadiran Anda mengubah suasana,
ketika kata-kata Anda mengangkat seseorang dari keputusasaan, ketika kejelasan Anda membuka hal-hal yang sebelumnya tersembunyi. Inilah hasil dari pengaruh yang sejati. Dan ada satu kebenaran lain yang perlu Anda pahami. Pengaruh luar biasa bukan tentang terlihat, melainkan tentang memberi dampak. Kehidupan tidak membentuk Anda untuk mencari popularitas, tetapi untuk membawa perubahan. Anda sedang ditempa menjadi seseorang yang meninggalkan jejak positif dimanapun Anda berada. Anda sedang menjadi pribadi yang dapat dipercaya untuk menjalankan tugas-tugas penting yang tidak boleh gagal. Kini, ketika pengaruh itu mulai bertumbuh dalam hidup Anda, sesuatu yang lebih besar sedang dipersiapkan. Sebuah peningkatan yang tidak ditentukan oleh dunia. Peningkatan ini bukan berdasarkan penampilan, keterampilan, atau ketenaran. Ia muncul dari keselarasan, keteguhan sikap, dan jati diri yang kokoh. Ketika kehidupan mengangkat Anda, tidak ada sistem atau tantangan yang dapat menjatuhkan Anda. Peningkatan sejati bukan diraih, melainkan diungkapkan. Ia muncul ketika Anda menjadi versi diri Anda yang paling utuh. Segala perubahan ini selalu dimulai dari dalam diri, jauh sebelum terlihat di luar. Anda mulai merasakan perubahan halus namun kuat, sebuah pemahaman mendalam bahwa ada sesuatu yang baru sedang terbuka. Anda tidak lagi puas dengan tingkat kenyamanan lama. Anda merasakan diri Anda meninggalkan pola, pikiran, dan kebiasaan yang pernah membelenggu. Anda merasakan peningkatan batin dalam cara berpikir dan merasakan. Inilah proses ketika kapasitas diri Anda sedang diperluas. Peningkatan sejati selalu dimulai dengan peregangan dari dalam. Anda mungkin merasa ditarik keluar dari zona nyaman. Anda mungkin merasa diarahkan pada tanggung jawab yang belum pernah Anda bayangkan sebelumnya. Anda mungkin merasakan dorongan untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi selaras. Peningkatan membutuhkan transformasi. Anda tidak dapat membawa beban yang lebih besar sambil tetap menggenggam keterbatasan lama. Diri Anda sedang diperluas agar mampu menampung sesuatu yang lebih besar. Ketika perluasan ini berlanjut, Anda mulai melihat peluang muncul tanpa Anda memaksanya. Orang-orang mulai melihat nilai Anda. Pintu-pintu yang dulu tertutup perlahan terbuka dengan cara yang tidak terduga. Solusi muncul di tempat-tempat yang sebelumnya terasa seperti hambatan. Inilah tanda bahwa peningkatan itu nyata. Kehidupan mulai menyesuaikan keadaan untuk menyelaraskan diri dengan jati diri baru Anda. Anda tidak lagi mengejar peluang, peluanglah yang mulai mencari Anda. Peningkatan juga menuntut pemisahan. Hidup akan menarik Anda keluar dari lingkungan yang tidak lagi mendukung arah perjalanan Anda. Anda mungkin merasa terdorong menjauh dari tempat-tempat yang dulu terasa aman. Anda mungkin merasa semakin jauh dari orang-orang yang dulu terasa dekat. Namun pemisahan ini bukanlah penolakan. Ini adalah proses naik level. Anda tidak bisa terbang lebih tinggi sambil tetap terikat pada hal-hal yang menahan Anda di bawah. Setiap peningkatan selalu menuntut Anda meninggalkan sesuatu. Dan ketika Anda naik, Anda mulai merasakan kejelasan baru. Anda melihat tujuan Anda dengan fokus yang lebih tajam. Anda memahami mengapa Anda harus melalui perjuangan tertentu. Anda mengenali nilai dari tantangan yang pernah Anda hadapi. Anda menyadari bahwa rasa sakit pernah membentuk kebijaksanaan Anda. Tidak ada yang sia-sia. Semua membentuk Anda untuk saat ini. Peningkatan sejati mengungkap makna perjalanan Anda. Proses ini juga mengubah cara Anda memandang diri sendiri. Anda mulai berjalan dengan keyakinan yang tenang. Anda berhenti meragukan kemampuan Anda. Anda berhenti mempertanyakan nilai diri Anda. Anda berhenti membandingkan jalan hidup Anda dengan orang lain. Identitas menggantikan keraguan. Tujuan menggantikan ketakutan. Anda akhirnya memahami bahwa panggilan hidup Anda tidak rapuh. Ia hanya sedang matang pada waktunya. Peningkatan sejati bukan hanya tentang perubahan batin, tetapi juga tentang penempatan yang tepat. Hidup mulai membawa Anda ke tempat-tempat di mana suara Anda, kehadiran Anda, dan jati diri Anda dapat memberikan pengaruh yang nyata. Perubahan ini bisa terjadi dalam keluarga Anda, lingkungan Anda, pekerjaan Anda, atau bahkan di tempat-tempat yang sama sekali tidak pernah Anda bayangkan.
Kehidupan seringkali menempatkan seseorang secara strategis, di titik di mana kehadirannya mampu menerangi suasana dan kebijaksanaannya menghadirkan kejelasan. Ketika Anda mengalami peningkatan dalam hidup, akan muncul pula tingkat kewibawaan batin yang baru. Anda mulai memasuki ruang-ruang baru dengan rasa percaya diri. Anda berbicara lebih jernih, melangkah dengan maksud yang jelas, dan tidak lagi mengecilkan diri. Anda tidak lagi merasa perlu meminta maaf atas keberadaan Anda, dan keraguan yang dulu membebani perlahan pudar. Anda berjalan sebagai seseorang yang tahu bahwa dirinya sedang berada di jalur yang tepat. Sikap ini bukan bentuk kesombongan, tetapi hasil dari keselarasan diri. Bersamaan dengan peningkatan, muncul pula perlindungan. Saat Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi, beban-beban yang dulu mengganggu tidak lagi menjangkau Anda. Orang-orang yang pernah menguras energi Anda tidak lagi memiliki akses. Masalah yang dulu terasa berat kini kehilangan pengaruhnya. Ketika kehidupan membawa Anda naik, pada saat yang sama kehidupan juga menjaga Anda. Ada sisi diri Anda yang menjadi lebih kuat dan tak tersentuh oleh hal-hal yang pernah melemahkan Anda. Namun, peningkatan juga menarik dua hal sekaligus, dukungan dan resistensi. Ada yang menyambut perkembangan Anda, ada pula yang salah memahami, bahkan merasa terancam olehnya. Ingatlah, reaksi orang lain mencerminkan keadaan batin mereka, bukan nilai diri Anda. Ketika Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi, tidak semua orang dapat naik bersama Anda. Peninggian selalu membawa pemisahan, dan semuanya memiliki tujuan. Pada tahap baru ini, suara Anda mulai membawa pengaruh yang lebih kuat. Kehadiran Anda memberi dampak yang lebih besar. Keputusan Anda memiliki bobot yang lebih dalam. Anda mulai menangani tugas-tugas yang terasa lebih besar daripada diri Anda. Tetapi setiap langkah akan ada kekuatan batin yang memandu dan mempersiapkan jalan Anda. Anda tidak berjalan sendirian. Ada proses yang menguatkan Anda dari dalam sekaligus menyiapkan Anda dari luar. Peningkatan yang Anda alami bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak atau tiba-tiba. Ini adalah hasil dari semua yang telah Anda lalui, pelajari, dan taklukkan. Pertempuran yang pernah nyaris membuat Anda menyerah justru menjadi bukti bahwa Anda layak berada di titik ini. Air mata yang pernah Anda jatuhkan membasahi tanah tempat Anda berdiri sekarang. Keteguhan Anda, meski dalam diam, telah membentuk kekuatan baru dalam diri Anda. Setelah peningkatan datang perkembangan yang lebih luas. Ini adalah masa ketika segala sesuatu yang berkaitan dengan arah hidup Anda mulai tumbuh, merekah, dan berkembang. Perkembangan ini tidak hanya muncul karena usaha Anda, tetapi karena waktunya memang tepat. Ketika momentum Anda tiba, tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghentikannya. Perkembangan adalah wujud luar dari perubahan besar yang sudah lebih dulu terjadi di dalam diri Anda. Tanda pertama dari perkembangan ini muncul dalam cara Anda berpikir. Anda mulai memandang lebih jauh, bermimpi lebih jernih, dan percaya diri pada hal-hal yang dulu terasa mustahil. Batasan-batasan yang dulu membuat Anda takut kini tidak lagi memiliki pengaruh yang sama. Anda merasakan diri Anda keluar dari ketakutan lama dan masuk ke keberanian yang lebih matang. Ini bukan kesombongan, ini adalah kedewasaan batin. Keyakinan Anda tumbuh seiring besarnya tujuan yang sedang Anda jalani. Seiring dunia batin Anda berkembang, dunia luar Anda pun mengikuti. Kesempatan muncul dari tempat yang tidak terduga. Hubungan yang dulu terasa jauh kini justru mendekat. Sumber daya yang pernah sulit dijangkau tiba-tiba menjadi tersedia. Semua ini adalah cara kehidupan mengonfirmasi bahwa Anda sedang bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. Perkembangan tidak datang kepada mereka yang hanya mengharapkannya. Perkembangan datang kepada mereka yang selaras dan siap repot untuk menerimanya. Anda juga akan melihat pengaruh Anda terus bertumbuh. Orang mulai memperhatikan kebijaksanaan Anda. Suara Anda menjangkau hati yang bahkan tidak Anda niatkan untuk sentuh. Kehadiran Anda membawa ketenangan dalam situasi yang membingungkan. Anda mungkin tidak sepenuhnya memahami mengapa orang-orang tertarik pada Anda, tetapi mereka merasakan sesuatu dalam diri Anda, sesuatu yang stabil, jernih, dan selaras. Pengaruh selalu mengikuti keselarasan.
Ketika kehidupan Anda mulai berkembang, seringkali orang lain menyadarinya bahkan sebelum Anda sendiri melihatnya. Bersamaan dengan perkembangan itu, muncul tanggung jawab baru. Anda akan mulai dipercaya untuk menjalankan peran-peran yang membawa dampak lebih besar. Terkadang hal ini terasa berat, tetapi setiap perluasan selalu menuntut kekuatan, kedisiplinan, dan kedewasaan yang lebih tinggi. Anda tidak dapat membawa lebih banyak hal jika tetap menjadi diri lama. Anda harus tumbuh menjadi versi diri yang mampu menanggung peningkatan itu. Perkembangan juga menyingkap apapun yang tidak lagi dapat Anda bawa. Kebiasaan lama mulai memudar. Ketakutan lama kehilangan pengaruhnya. Orang-orang yang pernah selaras dengan masa lalu Anda mungkin tidak lagi cocok dengan arah masa depan Anda. Semua itu wajar dan memang dibutuhkan. Perkembangan membutuhkan ruang. Kehidupan akan menyingkirkan apapun yang menghambat pertumbuhan Anda agar Anda dapat naik tanpa halangan. Saat proses ini berlangsung, Anda mungkin merasakan momen percepatan. Hal-hal yang dulu membutuhkan waktu bertahun-tahun kini berjalan lebih cepat. Progres muncul lebih mudah, seolah-olah langkah Anda mendapat dorongan tak terlihat. Inilah tanda bahwa momentum kehidupan sedang membuka jalan bagi Anda. Tanda lain dari perkembangan adalah datangnya kemudahan yang sebelumnya tidak Anda duga. Bisa berupa peluang baru, bantuan tepat waktu, atau solusi yang tiba pada saat paling diperlukan. Semua ini bukan kebetulan, melainkan penyelarasan antara perjalanan Anda dengan arah yang sedang Anda tapaki. Ketika hidup Anda berkembang, kapasitas Anda untuk menerima pun harus ikut berkembang. Banyak orang menginginkan peningkatan, tetapi tidak memiliki ruang batin maupun emosional untuk menampungnya. Perkembangan menuntut keterbukaan. Anda perlu melepaskan versi lama diri Anda agar versi baru dapat muncul sepenuhnya. Izinkan diri Anda melampaui batas-batas yang dulu Anda percaya sebagai final. Perkembangan juga mengubah hubungan Anda. Kehidupan akan mempertemukan Anda dengan orang-orang baru. Individu yang searah dengan tujuan, yang membawa perspektif segar, yang menguatkan langkah Anda, atau yang membuka pintu baru. Mereka hadir bukan tanpa alasan. Mereka membawa bagian penting dalam perjalanan Anda, dan Anda membawa bagian penting dalam perjalanan mereka. Hubungan semacam ini terasa alami dan bermakna, seolah sudah selaras sejak awal. Semua itu merupakan bagian dari perkembangan Anda. Perluasan juga membawa terlihatnya kemampuan Anda. Anda bisa saja mulai lebih diperhatikan, lebih sering diundang, atau ditempatkan pada posisi yang membuat potensi Anda tampak jelas. Ini bukan untuk membesarkan ego, melainkan untuk memperluas pengaruh baik yang dapat Anda berikan. Dunia membutuhkan kemampuan dan nilai yang Anda bawa, dan kehidupan sedang menempatkan Anda di tempat yang lebih mudah dijangkau oleh mereka yang memerlukannya. Semakin jauh Anda melangkah dalam fase ini, percayalah pada prosesnya. Perkembangan memang tidak selalu nyaman karena ia merentangkan seluruh diri Anda. Kesabaran, keberanian, keteguhan, dan kedisiplinan. Namun setiap rentangan adalah persiapan. Setiap tantangan adalah perluasan. Setiap langkah adalah penataan ulang kehidupan Anda menuju tingkat yang lebih tinggi. Perkembangan bukan sesuatu yang masih menunggu datang. Ia sudah berlangsung. Anda dapat merasakannya dalam batin, merabanya dalam suasana hidup Anda. Dunia sedang membuka ruang baru bagi Anda. Anda memasuki babak di mana pertumbuhan menjadi hal yang wajar dan peningkatan menjadi bagian dari bahasa hidup Anda. Dan ketika perkembangan ini mulai membentuk seluruh aspek kehidupan Anda, tibalah Anda pada tahap terakhir dari transformasi ini, kebangkitan penuh atas jati diri Anda. Kebangkitan ini bukan sekadar kesadaran, tetapi sebuah kelahiran kembali. Momen ketika segala hal yang pernah Anda rasakan, lewati, perjuangkan, dan dalami, akhirnya menyatu menjadi pemahaman. Anda mulai mengerti mengapa hidup berlangsung seperti itu, mengapa beberapa perjuangan perlu dilewati, dan mengapa batin Anda sejak dulu terasa berbeda. Anda sedang memasuki diri Anda yang sesungguhnya. Kesadaran baru ini meneguhkan siapa diri Anda yang sebenarnya. Ketika perubahan ini mengakar dalam diri Anda mulai melangkah dengan keyakinan batin yang tidak mudah digoyahkan.
Anda tidak lagi meragukan nilai diri Anda. Anda tidak lagi mempertanyakan arah hidup Anda. Anda tidak lagi bertanya-tanya apakah Anda layak. Anda merasakan kebenaran itu mengalir dalam diri Anda, terlihat dalam refleksi diri, terdengar dalam keheningan batin. Jati diri menjadi lebih jelas daripada rasa takut, lebih lantang daripada keraguan, dan lebih kuat daripada ketidakpastian. Anda tidak lagi mencari diri Anda. Anda sedang memasuki diri Anda yang sesungguhnya. Kesadaran ini mengubah cara Anda memandang seluruh perjalanan hidup. Anda mulai menghargai rasa sakit yang pernah membentuk kebijaksanaan Anda. Anda menghormati masa-masa sunyi yang merendahkan ego dan membentuk karakter Anda. Anda akhirnya memahami bahwa hal-hal yang dulu seolah ingin menghancurkan Anda ternyata membangun Anda. Apa yang dulu terasa seperti penolakan ternyata adalah pengarahan ulang. Apa yang terasa seperti kehilangan ternyata adalah persiapan. Perjalanan Anda tidak pernah acak. Semuanya memiliki alurnya sendiri. Kesadaran ini juga mengaktifkan tujuan hidup Anda dengan kejelasan baru. Anda mulai memahami apa yang perlu Anda lakukan, siapa yang dapat Anda pengaruhi, apa yang perlu Anda bangun, dan ke arah mana Anda harus melangkah. Bakat dan kemampuan yang dulu terasa terpisah kini saling terhubung. Pengalaman yang dulu terasa berat kini memiliki makna. Segalanya menyatu. Segalanya tepat pada tempatnya. Potongan-potongan perjalanan hidup Anda mulai tersusun tanpa paksaan. Dalam tahap ini, Anda juga semakin menyadari otoritas diri Anda. Anda mulai memahami pengaruh kehadiran Anda, kekuatan kata-kata Anda, serta tanggung jawab dari potensi yang Anda bawa. Anda tidak lagi ragu ketika intuisi memberi dorongan. Anda tidak lagi mengecil ketika menghadapi tantangan batin. Anda bergerak dengan kedewasaan, kejelasan, dan keyakinan. Ketakutan tidak lagi menguasai ruang yang kini ditempati oleh jati diri Anda yang baru. Kesadaran ini juga mengubah cara Anda merespons orang lain. Anda tidak lagi menganggap pengkhianatan sebagai serangan pribadi. Anda tidak lagi merasa perlu membuktikan diri. Anda tidak lagi menghabiskan energi menjelaskan jalan hidup Anda. Anda cukup berjalan dalam kebenaran. Mereka yang sejalan akan merasakan kecocokan itu. Mereka yang tidak, akan menjauh dengan sendirinya. Hubungan-hubungan Anda menjadi lebih jernih, tulus, dan penuh tujuan. Anda menarik hal-hal yang selaras dengan diri Anda, dan melepaskan yang tidak. Dalam keadaan diri yang lebih sadar ini, kepekaan Anda meningkat. Anda dapat merasakan ancaman sebelum mendekat, melihat ketidaktulusan sebelum terucap, dan mengenali keselarasan dengan cepat. Petunjuk batin datang lebih jelas karena Anda kini lebih siap menerima tanpa hambatan. Ketentraman menjadi kompas Anda. Anda menavigasi hidup bukan dengan reaksi, tetapi dengan pemahaman. Kesadaran ini juga membawa keberanian, bukan keberanian yang berisik, tetapi keberanian yang tenang dan matang. Anda berhenti menunggu izin untuk menjadi diri Anda yang sebenarnya. Anda berhenti menunda langkah karena takut dinilai. Anda berhenti mengecilkan kemampuan demi kenyamanan orang lain. Anda bangkit dengan keyakinan lembut. Anda memasuki ruang dengan rasa pantas. Anda berbicara dengan kejelasan karena tahu kata-kata Anda membawa dampak. Anda bergerak dengan ketegasan seseorang yang percaya pada kekuatan perubahan hidup. Tahap terakhir ini juga mengubah suasana batin Anda. Anda mulai merasa lebih ringan, lebih bebas, lebih selaras. Anda merasakan tujuan hidup menuntun langkah Anda. Anda merasakan ketenangan menyelimuti perjalanan Anda. Anda mulai menyaksikan kejadian-kejadian baik mengalir lebih mudah. Anda mengalami momen yang terasa tepat waktu bukan sebagai kejadian langka, tetapi sebagai pola hidup. Kebaikan mengikuti langkah Anda. Kesempatan dalam hidup akan mulai selaras dengan diri Anda. Kehidupan Anda perlahan mencerminkan jati diri baru yang telah Anda terima. Perubahan ini akan terlihat, bukan karena Anda mengumumkannya, tetapi karena Anda menghidupinya. Kehadiran Anda terasa berbeda. Pilihan Anda lebih terarah. Suara Anda lebih tegas dan berpijak. Energi Anda membawa ketegasan dan kehangatan sekaligus. Orang-orang mungkin bertanya-tanya apa yang berubah dari diri Anda.
Namun, Anda sendiri tahu bahwa Anda telah terbangun dari dalam. Anda mengingat siapa diri Anda sebenarnya. Anda melangkah ke dalam potensi yang sejak lama telah tertanam dalam diri Anda. Perjalanan menuju titik ini tidak selalu mudah, tetapi perjalanan itu telah membentuk Anda menjadi pribadi yang mampu menanggung tanggung jawab dari tujuan yang ingin Anda wujudkan. Anda bukan lagi diri Anda yang dulu, seseorang yang diragukan ketakutan atau keraguan. Kini, Anda telah menjadi versi diri yang lebih kuat, yang sebenarnya sudah menunggu untuk muncul sejak awal. Inilah wujud utuh dari kebangkitan batin Anda. Inilah momen ketika segalanya mulai berubah. Inilah tahap di mana tujuan hidup Anda mulai menjadi nyata. Inilah bagian cerita ketika Anda berjalan dengan keyakinan penuh sebagai diri Anda yang sesungguhnya. Sebutan apapun yang menandai perjalanan Anda, kesadaran, kejernihan, atau kebangkitan batin, semua itu kini hidup dalam diri Anda. Saat Anda tiba pada titik ini, ada sesuatu yang kuat yang terasa bangkit dari dalam. Anda tidak lagi meninggalkan perjalanan ini dengan keadaan yang sama. Ada perubahan mendalam yang telah terbangun dalam diri Anda. Ini adalah momen tepat dalam hidup Anda, saat keputusan dan langkah-langkah baru mulai mengalir dengan selaras. Perubahan besar yang bergerak dalam hidup Anda sudah dimulai. Melangkahlah dengan keyakinan, dengan memahami bahwa Anda tidak berjalan tanpa arah. Anda dirancang untuk bangkit, memimpin, dan membawa pengaruh yang tidak terbatasi oleh batasan dunia luar. Pegang erat kesadaran ini. Hidupkan dalam tindakan Anda. Jika kata-kata ini menyentuh sisi terdalam diri Anda, jadikan itu sebagai penegasan bahwa Anda mengingat siapa Anda sebenarnya. Tetap selaras, tetap terjaga, dan tetap membuka diri terhadap segala kemungkinan baik yang mendekat.